Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Irsandi Kusuma. Nah, kali ini kita akan menghitung luas bangun datar dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, nanti bisa kita menghitungnya menggunakan rumus luas persegi ataupun dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, di belakang saya langsung saja, di belakang saya nanti ada dua gambar, itu untuk perbandingan. Nah, nanti akan saya bandingkan antara A dan B. Kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Nah, yang ini saya anggap dengan A. Yang saya kotak-kotak kecil, ini sudah saya potong. Dan yang bagian B. B ini dalam bentuk utuh. Nah, dua bangun ini sebagai perbandingan. Bentuknya sama, hanya saja jika ini bentuknya utuh dan ini sudah dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Sebenarnya kedua ini sama. Nah, untuk mengetahui panjang tiap sisinya, kita bisa melihat pada bagian A untuk bisa menghitung juga pada bagian B. Nah, ini untuk perbandingan A dan B. Yang pertama pada bagian bawah. Bawah ini biasanya disebut dengan alas. Nah, untuk menghitung alas keduanya, kita bisa melihat pada bagian A. Nah, di bagian A ini sudah saya potong kecil-kecil. Ini tinggal kita lihat nih. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini panjangnya 4. Nah, lanjut untuk bagian tepi ini. Kita lihat yang ini. Ada berapa panjangnya? 1, 2. Nah, berarti panjang sisi ini adalah 2. Yang atas ini sekarang. Karena kita harus mencari tiap sisinya. Jadi walaupun di sini kita harus tetap cari. Di sini berarti 1, 2. Nah, di sini juga 2 nih. Lanjut yang tepi ini. 1, 2. 2 juga. Nah, sekarang yang bagian atas. Nah, atasnya bisa kita lihat pada bagian ini berarti. 1, 2. Nah, atasnya juga 2. Sekarang pada bagian sisi sebelah kirinya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti panjang ini ada 4. Nah, sekarang sudah kita ketahui antara A dan B panjangnya. Alasnya 4, sisi ininya 2, alas tinggi yang ini 2, yang sebelah sini 2, 2, dan ini juga 4. Nah, sekarang kita akan membandingkan, menghitung dua bangun ini. Yang pertama dengan menghitung kotak-kotaknya, luasnya. Sedangkan yang ini nanti kita akan menghitung luasnya menggunakan rumus. Tapi ini nanti akan kita belah agar kita bisa mengetahui rumusnya. Nah, untuk bagian yang A, kemarin kalau kita mau mencari luas, kita hanya perlu menghitung jumlah kotak kecil yang ada di dalam bangun itu. Nah, luasnya berarti tinggal kita lihat nih, kita hitung jumlah kotak kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi luas bangun A 12. Nanti luas bangun B ini pasti akan 12 juga. Nah, luas bangun A itu 12. Kelilingnya. Nah, kalau mau mencari keliling nanti kita hanya perlu menghitung tepi-tepi ininya saja. Nah, yang bawah ini ada 4 nih, 4. Tepi ini 2, berarti tambah 2. Atas ini juga 2 nih. Ini 2 juga. Yang atas ini di sini 2, berarti ini tambah 2 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, 2-nya ada 4. Tambah lagi tepi ini. Tepi ini berarti 4. Nah, tinggal kita jumlahin. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Tambah 4, 6, 16. Jadi kelilingnya, kalau dihitungnya putar gini, kita berjalan dari sini, berjalan ke sini, ke sini. Nah, keliling itu seperti ini. Dia harus penuh. Jadi penuh kayak gini artinya dia ketemu garisnya. Kalau ada sebuah bangun datarnya kayak gini, nah ini contohnya. Ini kan garisnya nggak ketemu nih. Jadi kalau yang seperti ini tidak bisa dihitung kelilingnya. Ataupun seperti ini misalnya, lingkaran. Nah, ujungnya nggak ketemu. Berarti ini nggak bisa kita hitung kelilingnya.
Kalau yang seperti ini kita hanya bisa menghitung panjang, tidak bisa menghitung keliling. Nah, nanti akan kita bandingkan nih antara A dan B, sama nggak jawaban kita. Nah, sekarang luas yang ini, bangun B. Nah, untuk bangun B ini, karena ini bentuknya tidak beraturan, ini harus kita belah menjadi 2 bagian ataupun 3 bagian bebas. Nah, di sini saya belahnya menjadi 2 bagian. Ini saya tarik ke bawah. Nah, tarik seperti ini. Nah, ini sudah dibelah nih. Berarti karena ini 2, ini juga 2 nih. Nah, karena ini panjangnya tadi 4 dikurang 2 berarti panjang ini juga 2 nih, sama dengan ini. Ini 2 ke bawah, ini 2 juga ke bawah. Berarti 4-nya sudah hilang. Nah, berarti sekarang ada 2 bangun di sini. Tapi nanti luasnya tetap sama dengan hasilnya ini, 12. Nah, luas yang pertama ini saya tulisnya ini A, ini B. Luas A. Nah, luas A ini kan bentuknya ini 4, ini 2. Panjangnya beda tuh tiap panjang sisinya. Berarti ini adalah bangun persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu adalah rumusnya kemarin, panjang dikali lebar. Nah, panjangnya berapa ini? 4. Lebarnya 2 ini, karena sudah dibelah. Nah, berarti 4 kali 2, jawabannya adalah 8. Nah, sekarang yang ini, bangun yang kecil ini, yang B, kita hitung. Berarti luas B, ini LA atau luas A, ini LB atau luas B. LB-nya kita lihat panjang sisinya. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti ini 2 juga nih. Karena sama dengan ini. Berarti ini adalah bangun persegi. Kenapa persegi? Karena semua sisinya sama. Nah, berarti untuk menghitung luas persegi kemarin tentunya masih ingat. Yaitu sisi dikali sisi. Sisi kali sisi. Berarti tiap sisinya panjangnya adalah 2, berarti 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 adalah hasilnya 4. Nah, luas kedua ini antara luas A dan luas B tinggal kita tambahin atau kita jumlahin. Nanti akan ketemu luas totalnya. Berarti 8 ditambah 4 nih. 8 ditambah 4 jawabannya adalah 12. Nah, sama nggak? Ini 12. Ini juga 12. Nah, jadi antara yang dipotong kecil sama yang seperti ini. Ini untuk SD biasanya di dasar, seperti di kelas 3 dan kelas 4. Ini untuk nanti di kelas 5, kelas 6 dan seterusnya sampai SMP, SMA ataupun tingkat perguruan tinggi. Nah, biasanya dia modelnya pembelahan seperti ini. Tidak menggunakan kotak-kotak kecil. Tapi untuk anak SD khususnya kelas 3 bisa menggunakan ini A ataupun menggunakan rumus. Hasilnya akan tetap sama seperti ini. 12 luas totalnya sama dengan ini juga. Luasnya 12 kalau kita menggunakan kotak-kotak kecil kita hitung. Nah, sekarang karena ini kita sudah menghitung luasnya, coba sekarang kita menghitung kelilingnya. Nah, kelilingnya nanti juga sama. Ini saya hapus, yang ini untuk perbandingan jawabannya. Nah, ini tadi saya kembalikan lagi, ininya 4. Nah, untuk keliling saya lambangkan dengan K. Nah, kalau keliling itu yang paling mudah sebenarnya. Keliling itu kita hanya perlu menghitung tiap sisinya. Nah, ini yang pertama 4. Jawabannya pasti sama, karena caranya juga sama. Kita hanya menghitung tepinya. 4 tambah 2. Tambah 2 lagi. Tambah 2 yang ini. Tambah 2 yang atas. Dan tambah 4 yang ini. Nah, hasilnya tetap sama, nggak akan beda. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2 lagi 10. 10 tambah 2 lagi 12. 12 tambah 4, 16. Nah, ini perbandingan. Ternyata jawabannya juga sama. Karena kalau keliling, ini tetap kita menghitung tepinya, pasti akan sama. Yang agak berbeda tadi pada bagian kita menghitung luas. Karena menghitung luas itu harus kita bedah.
ini harus kita potong bebas. Nah ini untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah ini saya hapus. Nah untuk contoh yang kedua, misalnya kita menggunakan bangun seperti ini. Nah ini untuk perbandingannya. Nah berarti ini sudah sama. Nah ini untuk perbandingan. Dua gambar ini juga sama. Nah yang pertama yang harus kita cari adalah berapa panjang tiap sisinya. Nah ini tetap ini A, ini B. Nah untuk yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau ini nanti pasti kita sudah ketemu tuh luasnya berapa. Yang pertama kita cari dulu sisi ini, panjang tiap sisinya berapa. Nah, yang bawah kita lihat untuk alasnya. Alasnya itu ada, kita hitung sama-sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti panjang ini 6 untuk alas. Sekarang kita cari panjang sisinya. Sisi yang ini sama. Karena ini sama nih. Berarti kita caranya cari ini, nanti ketemu ininya. Kita cari panjang sisi ini, berarti yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4, berarti ini juga 4 nih. Sekarang kita cari yang atas. Yang atas nih sama nih. Atas ini sama atas ini. Kita lihat ini. 1, 2. Nah, berarti ini 2. Ini juga 2. Tepi ininya juga 2. Ininya juga 2 nih. Nah, udah ketemu sekarang. Ininya 2, ini 2, 2, 2, 4, 6. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung luasnya. Kalau yang ini kan kita hanya perlu menghitung berarti jumlah kotak kecil. Nah, kalau ini kita akan menggunakan rumusnya, tapi hasilnya nanti pasti akan sama. Nah, kalau yang ini kan sudah saya hitung dari ini. Jadi luas bangun ini yang A itu adalah ini 20. Nah 20 kotak satuan. Kelilingnya, nah kelilingnya tinggal kita jumlahin sesuai ini tadi. 6 tambah 4 tambah 2 yang atas tambah 2 yang samping ini. 6, 4, 2 tambah 2 yang ini lagi, tambah 2 yang ini. 6, 4, 2, 2, 3, 4, berarti 4 ini, 2 yang ini lagi, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nah tambah 4 yang ini lagi. Nah nanti pasti akan sama, kalau keliling pasti sama. Yang beda tentunya nanti pada bagian luas, karena ini menggunakan rumus, ini tidak. Ini hanya tinggal kita hitung. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12. Tambah 2 lagi 14. Tambah 2 lagi 16. Tambah 2 lagi 18. Tambah 2 lagi 20. Tambah 4, berarti 24. Nah, kita harus membiasakan menghitung ulang.
Kenapa kita harus menghitung ulang? Karena agar kita tidak keliru ataupun tidak salah. Nah, kita akan hitung ulang. 6 tambah 4 10, tambah 2 12, tambah 2 14, tambah 2 ini 16, tambah 2 ini 18, tambah 2 ini 20, tambah 4. Nah, benar berarti hasilnya adalah 24. Berarti keliling ini nanti juga 24. Caranya sama. Kita akan mencoba menghitung luasnya. Nah, untuk luas kita potong lagi kayak tadi. Kalau ini saya motongnya bebas, kita boleh seperti ini. Jadi ini ada 1, 2, 3. Boleh juga seperti ini biar lebih mudah nih. Nah, kalau saya maunya seperti ini, tarik ke bawah. Nah, ini 2, berarti ini 2. 6-nya kita hapus. Karena ini 2, berarti ini 2 juga. Ini sama nih, 2 atas, 2 bawah. 2 ini juga. Ini 2, berarti ini 2 juga. Nah, sekarang sudah ada 3 bangun nih berarti. 1, 2, 3. Kita hitung yang ini dulu. Karena ini panjang sisinya 2 dan 4, berarti ini persegi panjang, sudah ketahuan. Berarti luas A, ini A ya, ini A, ini B, ini C. Luas A 4 panjang rumusnya. Kita tulis dulu biar nggak lupa. Panjang dikali lebar. Nah, 4 dikali 2. Jawabannya adalah 8. Nah, sekarang luas B. Luas B itu panjang sisinya ini 2, ini 2. Nah, karena ini sudah dipotong nih. Ininya berarti segini, berarti ininya 2 nih. Setengahnya dari 4. 4 dibagi 2 itu 2, berarti ininya 2. Berarti ini persegi. Nah, untuk persegi nih 2, ini kan 2 nih. 1, 2. 1, 2 juga. Berarti ini 2 kan? Nih. Kita lihat ini biar tahu. Karena sudah dipotong sesuai ini. Berarti sisi kali sisi nih. Sisi kali sisi berarti 2 dikali 2. Jawabannya adalah 4. Nah, sekarang luas yang C. Berarti kita lambangkan dengan LC. Ini juga persegi panjang nih. Karena ini 4, ini 2. Berarti panjang kali lebar. Yaitu 4 dikali 2 juga. Jawabannya 8. Nah, untuk mengetahui totalnya berarti tinggal kita tambahin. 8 tambah 4 tambah 8. 8 tambah 4 itu 12. Nih. 8 tambah 4 itu 12. 12 tambahin ini lagi 8. Nah, jawabannya 20. Ternyata sama. Ini jawabannya 20, ini juga 20. Nah, jadi intinya kedua cara ini sama. Nanti karena masih kelas 3 boleh pakai yang ini. Tapi ini boleh dipelajari. Kalau bisa pakai ini berarti lebih bagus. Nah, sekian dari saya tentang video pembelajaran matematika untuk menghitung luas dan keliling pada bangun datar yang tidak beraturan. Nah, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.